Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Aksan, NIM saya 8572320094 dari kelas A semester 4 Prodi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7, 8, dan 9 mata kuliah keterampilan berbahasa di SD. Pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah biasanya menggunakan pembelajaran tematik. Supratiningsih tahun 2010 nomor 8-16 memaparkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, serta aspek belajar mengajar. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian berbicara di kelas rendah. Rancangan program pembelajaran atau yang sering dikenal dengan RPP adalah catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. RPP merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar, meliputi penentuan tujuan, materi, metode, media, unsur-unsur tersebut tentunya mengacu pada silabus yang ada serta kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dilandasi oleh pemikiran bahwa aspek-aspek selalu digunakan secara terpadu. Tidak pernah bahasa digunakan secara terpisah. Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang menghubungkan aktivitas peserta didik berinteraksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar peserta didik usia SD menunjukkan 3 ciri. Yang pertama itu konkret. Konkret mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai. Sebab, peserta didik diharapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, peserta didik memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir peserta didik yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Yang terakhir, hierarkis. Pada tahapan usia sekolah dasar, cara peserta didik belajar berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan, keluasan, serta kedalaman materi. Selanjutnya, modul 8, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Dalam membaca, seseorang dituntut untuk mampu menghubungkan informasi yang diperoleh dari teks dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa kejernihan kognitif memegang peranan penting dalam keberhasilan membaca. Untuk mampu mewujudkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca yang terintegrasi di kelas rendah, seorang guru tentu saja dituntut untuk mampu membuat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan baik. Terdapat 4 perencanaan pembelajaran fokus membaca. Yang pertama, memilih bahan ajar. Memilih bahan ajar merupakan kegiatan penting dalam perencanaan pembelajaran membaca.
Materi yang akan dipilih hendaknya menunjang dalam pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan oleh Hartati tahun 2006 nomor 147, yakni yang pertama nilai kependidikan, yang kedua kebermaknaan, dan yang ketiga kemanfaatan. Di samping itu, guru juga harus memperhatikan hierarki penyajian bahan, termasuk di dalamnya pemilihan bahan ajar yang mengacu pada prinsip mudah sukar, sederhana kompleks, dekat jauh, familiar asing. Yang kedua, memilih metode. Setelah memilih bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan digunakan. Pemilihan metode pembelajaran ini hendaknya dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. Metode apapun yang digunakan, keberhasilannya bergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat kecocokan guru dan siswanya. Yang artinya, guru yang membawakan metode itu menunjukkan penguasaan dan strategi yang tepat, dan siswa yang belajar dengan metode tersebut juga merasa cocok dan lebih memudahkan dalam menangkap materi pembelajaran yang diberikan guru. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Setelah memilih bahan ajar dan metode pembelajaran, langkah selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran ini disebut juga dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP ini berfungsi sebagai pemandu pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan guru. Sebelum membuat RPP, terlebih dahulu, guru harus mencermati tuntutan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD sebagaimana yang digariskan kurikulum. Dan yang terakhir, menyusun penilaian membaca di kelas rendah. Seperti yang sudah dibahas pada modul sebelumnya, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh, berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Setelah semua persiapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah selesai, Anda siap untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan wujud nyata dari penjabaran persiapan yang telah Anda lakukan. Dalam pelaksanaannya, guru hendaknya bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan narasumber bagi siswa. Selanjutnya, penilaian membaca di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan penilaian, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan atau tidak. Bentuk-bentuk tes atau penilaian untuk kelas rendah menurut Madsen tahun 1983 itu yang pertama itu tes respons terbatas, yang kedua tes pemahaman kalimat, dan yang terakhir tes pemahaman wacana sederhana. Selanjutnya modul 9, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis. Dalam komunikasi sesungguhnya sangat jarang suatu jenis keterampilan berbahasa dipergunakan secara terpisah dari jenis keterampilan berbahasa lainnya. Demikian juga dengan keterampilan menulis. Dalam kegiatan berkomunikasi yang sesungguhnya mungkin saja digunakan sehubungan dengan pemakaian jenis keterampilan berbahasa lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran menulis pun idealnya dirancang secara integratif dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Dengan demikian, pembelajaran bisa lebih bermakna. A. Perencanaan pembelajaran pada fokus menulis. Perencanaan di sini maksudnya adalah perencanaan kegiatan belajar mengajar yang berbentuk persiapan mengajar. Secara umum, persiapan mengajar ini bisa terdiri atas persiapan yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Persiapan yang bersifat fisik misalnya berupa penyusunan silabus dan RPP, lembar kerja siswa, media,
sumber belajar, dan sejenisnya. Adapun kesiapan mental guru, penguasaan materi, dan sebagainya merupakan contoh persiapan yang bersifat non-fisik. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di antara lain yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian. B. Pelaksanaan pembelajaran pada fokus menulis. Setelah semua persiapan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas rendah selesai, Anda siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada hakikatnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan wujud nyata dari penjabaran persiapan yang telah Anda lakukan. Dalam pelaksanaannya, guru hendaknya bertindak sebagai pembimbing, fasilitator, dan narasumber bagi siswa. Yang terakhir, penilaian menulis di kelas rendah. Penilaian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Penilaian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni penilaian terhadap hasil latihan menulis, dan yang kedua penilaian terhadap hasil tes menulis. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 7, 8, dan 9 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.